Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gozi Fauzan Mubarok dari jurusan S1 Manajemen. Saya akan menjelaskan mata kuliah Ekonomi Makro. Yang pertama, pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia antara lain adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral BI bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan negara melalui kebijakan moneter. Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. Lalu, Kementerian Keuangan bertanggung jawab dalam mengatur kebijakan fiskal dan anggaran negara. Lalu di sini yang terlahir pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Indonesia, Presiden dan Kabinet bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan ekonomi makro dan strategi pembangunan ekonomi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertanggung jawab dalam mengawasi dan menyetujui kebijakan ekonomi yang diusulkan oleh pemerintah. Pihak-pihak tersebut bekerjasama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi disebut IHK terhadap PDB triwulan 1 2021. Penguatan nilai kurs dapat meningkatkan kepercayaan investor dan peningkatan aliran modal masuk yang dapat meningkatkan PDB. Namun, penguatan nilai kurs juga dapat membuat ekspor menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar internasional yang dapat menurunkan PDB. Pelemahan nilai kurs membuat ekspor menjadi lebih murah dan lebih kompetitif di pasar internasional yang dapat meningkatkan biaya impor dan inflasi yang dapat menurunkan PDB. Nah, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor yang dapat meningkatkan PDB. Dalam triwulan 1 2021, PDB Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang tepat perlu diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga nih, kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini atau 2021 di tengah pandemi COVID-19. Indikator yang menggambarkan kondisi perekonomian makro Indonesia ada 4. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, namun menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada 2021. Inflasi Indonesia relatif stabil dan terkendali, meskipun terdapat tekanan inflasi akibat kenaikan harga beberapa komoditas. Nilai kurs rupiah terdapat dolar US dollar mengalami fluktuasi, namun relatif stabil dalam beberapa bulan terakhir. PDB yang keempat, PDB Indonesia dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, namun menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2021. Dengan demikian, kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan, namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.